Dia bawa ayam nih ke pasar, si Cepot. Gluk-gluk-gluk, dia lihat rame-rame di kerajaan itu. Ada apa? Rupanya raja mau meninggal. Nah si Cepot karena kecil badannya, dia nusuk-nusuk sampailah ke depan perbaringan raja itu. Saya bilang, cerita apa, si Cepot jadi raja. Ini saya harus kasih tahu cerita si Cepot jadi raja. Gimana ceritanya? Nah ini si Cepot kan, ini dulu disuruh ibunya jual ayam ke pasar. Nah dia bawa ayam nih ke pasar, si Cepot. Gluk-gluk-gluk, dia lihat rame-rame di kerajaan itu. Ada apa? Rupanya raja mau meninggal. Nah si Cepot karena kecil badannya, dia nusuk-nusuk sampailah ke depan perbaringan raja itu. Nah raja kemudian bersabda, saudara-saudara semua rakyatku, pada hari ini saya titahkan kalau saya meninggal, yang akan menjadi raja adalah, maksudnya dia mau nunjuk anaknya, tangannya begini langsung meninggal, kena ke si Cepot. Si Cepot jadi raja. Badannya kurus ya? Badannya kurus Cepot. Langsung saya tanya teman saya, ujungnya negaranya gimana? Saya bilang, negaranya akhirnya bubar. Benar ya. Teman-teman sekalian, ketika si Cepot jadi raja, ya ini negara bubar. Konstruksi dari sebuah sistem sosial yang disebut sebagai negara itu tidak bisa dipimpin oleh orang yang tidak punya kualifikasi, tidak punya political ideal, tidak punya rencana-rencana besar membangun bangsanya untuk kepentingan kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Ini yang nggak ada 10 tahun terakhir ini, 9 tahun terakhir. Nah saya memilih di oposisi, saya sudah 9 tahun. Ya, teman-teman mungkin nggak tahu 2016 sebenarnya saya harusnya di penjara juga sama Kiflan Zen dan Rahmawati dan lain-lain. Untungnya si Eko nggak datang nih, Eko Sanjaya dari ini yang WA saya kan kabur kan, tuh mau ditangkap deh. Nah, waktu 212 saya sama Rahmawati setiap hari waktu itu rapat-rapat penggalangan. Nah di 2020 saya mendirikan sama Anton ini koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sama Pak Gatot, ada Bung Mojin, ditangkap lah saya. Karena ini memang saya di zaman Soeharto juga saya udah 3 kali ditangkap dan dipenjara. Ya kan, saya pemimpin ITB dulu. Ya, zaman teman-teman saya itu Pramono Anung apa segala, ya Pram agak-agak kabur dikit lah gitu kan. Kita ditangkap, Pramnya kabur gitu. Itu tuh, ya kan, kabur. Ya kan. Nah, kembali ke kita ini, kita harus ketemu pemimpin. Pemimpin itu peristiwa kenabian dalam agama, ya. Kalau bangsanya udah rusak, nah bangsa kita rusak, kita harus cari pemimpin yang dia dalam peristiwa kenabian itu, yang memang dia itu tidak bisa disogok. Itu dulu yang pertama, ya. Baru dia pinter, kemudian dia punya track record. Nah apa yang diperjuangkan oleh Bronis itu ada pada Anies. Kekuasaan itu untuk elit pejabat pesta pora. Nggak ada. Dulu ketutup, sekarang kebuka. Alhamdulillah kebuka sekarang. Dimulai dengan hal-hal yang di luar kekuasaan manusia. Ya saya ini sama Anton Edi udah di penjara, jadi kita kadang-kadang ya Allah nih gimana sih jalan keluarnya? Tiba-tiba Allah membuka aibnya Jenderal Sambo. Orang pikir nih oknum, nggak mungkin oknum, rame kok, ya kan? Terus Allah membuka lagi aib Teddy Minahasa, jenderal pedagang narkoba. Waduh gawat. Allah membuka aib lagi hakim-hakim agung. Jadi apa? Jadi mafia kasus. Ditangkapin berapa hakim agung sekarang? Terakhir Allah membuka pajak. Di dunia ini yang paling kejam adalah kejahatan merampok uang-uang pajak rakyat. Ya, karena kita setiap hari beli Indomie, setiap hari beli susu, beli apa, semua tuh dipajak. Coba bandingkan Aqua, kita beli Aqua di warung Ucok, itu harganya paling 30.000 satu dos yang isi 48. Ketika kita masuk ke Indomaret, itu jadi 45.000. Kenapa? Karena pajaknya kena
kena semua di situ. Warung Ucok dia informal tidak dikasih pajak, kena lah kita di situ. Nah teman-teman sekalian, untuk Anies itulah yang saya bersaksi bahwa Brownies ini sudah pantas mendukung Anies Baswedan. Orang bilang rakyat di Tanah Merah itu adalah penjahat karena mereka mengambil tanah negara, tanah pelumbang. Ya kita tanya, yang sebelahnya rakyat itu Agung Podomoro, Kelapa Gading dan lain-lain, kok bisa? Kok rakyat Tanah Merah dibilang penjahat? Yang situ nggak jahat. Kan kita cuma gitu aja nanya, karena apa? Karena itu tanahnya sama, dulunya tanah kosong. Ya, waktu saya komisaris di pelabuhan Pelindo, saya pernah komisaris di pelabuhan Pelindo, itu saya tahu itu tanah itu sampai 1970-an itu semua tanah Pelindo. HPL-nya Pelabuhan Indonesia 2 sampai Kelapa Gading. Jadi semua datang ke sana itu sebenarnya main sulap menyulap hak itu. Nah, kenapa orang kaya, konglomerat, penguasa tanah-tanah properti dianggap legal? Kenapa orang miskin yang hidup susah, hidup sempit-sempit dianggap sebagai penjahat? Ini yang kita harus bongkar. Jadi perjuangannya Yusuf Legur dan kawan-kawan dan kita semua bukan hanya Anies menang, tapi Anies menang untuk membuat rakyat jadi kaya, rakyat miskin jadi kaya. Tidak boleh kita itu berpikir untuk jadi pejabat-pejabatnya Anies, kawannya Anies mau jadi ikut jadi konglomerat dan lain-lain. Tidak, kita harus bilang sama Anies, Nis, kami mendukung Anda untuk membuat seluruh rakyat miskin menjadi kaya. Perusahaan apa yang paling kaya di dunia? Ada yang tahu? Yang pernah tercatat di dunia? Namanya Groningen Oost-Indisch Company. Boleh googling. Kalau saya ini salah, googling. Perusahaan apa yang pernah paling kaya di dunia? Namanya VOC. Groningen Oost-Indisch India. Perusahaan Belanda di Hindia Belanda. Paling kaya di dunia. Sekian triliun dolar. Coba di googling, kasih tau sama saya. Paling kaya, coba. Ya, pokoknya dia paling kaya di dunia sampai ada yang ada saya. Kenapa dia bisa kaya? Karena dia menjajah Indonesia. Belanda itu 25% di bawah laut, Bu. Saya pernah menjadi penduduk Belanda, penduduk Rotterdam. Saya, istri saya orang Belanda. Saya penduduk Rotterdam. Mereka kaya karena menjajah Indonesia. Jadi Indonesia ini sebenarnya membuat rakyatnya itu kaya raya, nggak ada masalah. Yang masalah ini pejabatnya pengen kaya sendiri, rakyatnya dibiarin miskin. Ini yang terjadi sekarang. Lihat orang baru eselon berapa itu yang kemarin, yang kepala kantor ini loh, pertanahan Jakarta Timur, istrinya di mana-mana, di Swiss, di apa segala masuk. Ini pajak Rafael Alun. Ini masa ada uang pejabat puluhan miliar masih eselon 3? Itu udah sinting, dan itu bukan individu, itu gerombolan rame, bukan oknum. Makanya saya bilang itu bukan oknum, ini sudah kejahatan sistematis dan terstruktur dari kerajaan Jokowi, dari rezim Jokowi ini. Ya ini udah kejahatan bersama. Jadi yang perlu dibongkar oleh Anies nanti bukan lagi semata-mata persoalan kecil-kecil, tapi bagaimana melakukan reformasi total. Elit bangsa ini harus direvolusi, bukan mentalnya tapi akhlaknya. Revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Tuh sudah bohong. Revolusi mental Jokowi bohong. Semua sekarang elit-elit itu berpora-pora, berpesta pora. Nah itu yang dilakukan Anies. Berat buat Anies. Jadi Yusuf Legur jangan main-main. Membuat begini ini dosa buat kita kalau kita tidak bisa mengontrol. Itu yang pertanyaan Teguh tadi. Bolehkah saya mengkritik Anies? Boleh.
Yang kita bilang ini adalah menggunakan negara untuk memperkaya diri. Kita selidikin itu. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliar? Diselidikin. Hanya dari jualan pisang. Pisang. Dari jualan apa, Bu? Pisang. Martabak. Mas, bagaimana menjual martabak bisa punya uang ratusan miliar? Nah, mungkin. Hah? Iya, makanya maksud saya. Jadi supremasi hukum dibenerin, birokrasi dibenerin, orang-orang yang lama yang jahat kita penjarakan semua. Ya. Tapi kita tidak melakukan itu, ya, dengan maksud kita itu di luar proses-proses demokrasi. Yang ini yang kesalahan daripada yang sekarang. Ya, dia ini mungkin ada dendam-dendam genetika terhadap masa lalu, isu-isu komunis tahun 65 apa segala ya. Kemudian dendam nggak jelas, nggak bisa begitu, nggak bisa. Kalau kita bilang demokrasi, ya demokrasi. Kalau 5 tahun pemilu, 5 tahun pemilu. Kita juga gitu, kalau kita kuasa 5 tahun pemilu. Jadi nggak boleh mereka tiap 5 tahun harus ada pemilu. Tidak boleh 1 menit pun ditunda. Ya, itulah teman-teman sekalian, saya harapkan kepada Yusuf Legur ya dan teman-teman pendiri dari Brownies ini, kembangkan ini di seluruh Indonesia ya, bagaimana menjelaskan orang tentang sosok Anies ya, baik sebagai personal maupun sebagai ide-ide dan jejak-jejak rekod dia. Yang kedua, bagaimana fungsi daripada Brownies ini mempererat silaturahmi ya dari faksi-faksi yang terutama ada partainya, karena itu ada partai Umat, ada partai Nasdem, partai PKS, ada ini nggak boleh pecah hanya gara-gara nanti masing-masing mau pilkada atau caleg dan lain-lain. Ya, teman-teman Brownies harus bisa membangun silaturahminya. Ya. Yang ketiga adalah kalau Anies berkuasa, kita jangan langsung kita itu pengen A pengen B dulu, tapi yang paling penting buat saya adalah idenya dulu. Ini harus dijalankan. Contoh, kasih tanah untuk semua orang miskin. Makanya Anies harus membuat Kementerian Agraria BPN dirubah jadi Kementerian Land Reformasi Agraria. Nah, itu misalnya. Yang kedua, Anies harus mengganti Kementerian Tenaga Kerja menjadi Kementerian Perburuhan. Kenapa penting itu temanya? Karena sekarang buruh ini dengan undang-undang Omnibus Law dihancurkan. Nah, kita ganti jadi Kementerian Perburuhan, jadi kementerian yang mengurus buruh. Itu 2 contoh saja. Kalau kita bisa land reform sama buruh dikasih kaya melalui gaji yang bagus, insya Allah bangsa Indonesia 5-10 tahun akan menjadi rakyat yang makmur, kaya dan adil merata di bawah Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.